Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi di pertemuan ke-12 ya, masih di bisnis plan yang ketiga. Pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran perusahaan dan analisis SWOT. Oke, lanjut aja. Yang pertama adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu di sini saya akan menjelaskan menurut para ahli, dua orang ahli. Yang pertama adalah Kotler dan Armstrong. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan manfaat dari hubungan mereka dengan konsumen. Ini kata-katanya yang sangat bagus sekali ya. Jadi intinya itu ya sebuah bisnis yang gimana caranya berharap dengan berbagai cara itu menciptakan sebuah value gitu dan nilai dan manfaat, value-nya itu dari hubungan mereka dengan konsumen gitu. Kalau menurut Kurz adalah program keseluruhan perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Jadi kata si Kurz ini ya adalah sebuah program yang seluruh ya, yang semua program dalam sebuah perusahaan untuk menentukan target dan memuaskan konsumen. Jadi kombinasi-kombinasinya itu bisa menggunakan bauran pemasaran, produk, distribusi, promosi, dan harga. Jadi kesimpulannya, strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Jadi berbagai cara yang dilakukan gitu ya untuk menjangkau target pasar sehingga si orang-orang itu ya bisa jadi konsumen produk kita gitu, bisa menggunakan produk kita. Intinya kayak gitu ya, berbagai cara yang kita lakukan supaya orang itu mau beli produk kita. Itu mungkin yang lebih simpelnya gitu. Yang kedua adalah fungsi dari strategi pemasaran. Fungsi dari strategi pemasaran di sini saya akan menjelaskan 4 buah saja. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Jadi kalau kita nanti bikin strategi pemasaran, kita bisa termotivasi gitu untuk melakukan sebagai perusahaan, sebagai pemilik perusahaan gitu ya. Jadi nanti kita ada motivasi untuk kedepannya itu kayak gimana sih pengennya gitu, kayak kedepannya kayak gimana sih harapannya kayak gitu dari strategi-strategi yang ini diharapkan biar kedepannya bisa lebih maju lagi. Yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Tentu saja kalau kita menuliskan dulu strateginya, jadi nanti koordinasinya lebih mudah karena semuanya itu sudah tertulis, jadi lebih gampang nanti koordinasinya dengan bagian-bagian yang dengan bagian-bagian yang ditujunya gitu, bagian yang ya di bagian-bagiannya gitu. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Ini juga tentu saja nanti dari strategi ini kamu juga bisa tahu tujuan si perusahaan itu nanti kayak gimana. Dan yang terakhir adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Nah, fungsi pengawasan ini biar apa yang kita lakukan, strategi pemasaran yang kita lakukan itu sesuai gitu dengan yang sudah tertulis gitu. Ketika praktik, jadi antara yang praktik dengan yang tertulis sama enggak gitu. Makanya kita melakukan pengawasan seperti itu. Selanjutnya kenapa sih kalau tadi fungsi ya, ini tujuannya itu apa sih kita belajar strategi pemasaran gitu. Emang buat apa sih kita belajar strategi pemasaran? Nah, yang pertama adalah bahan acuan dalam pelaksanaan pemasaran gitu. Kalau pelaksanaan itu saat hari H gitu. Nah, jadi strategi itu dibuat jauh-jauh hari sebelum hari H sehingga pas hari H itu kita ada acuan pemasaran apa yang akan kita lakukan berdasarkan strategi yang telah kita buat sebelumnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas koordinasi antara individu di dalam tim pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu bisa meningkatkan sebuah koordinasi gitu antar individu gitu. Karena tugas-tugasnya itu udah ditulis sebelumnya di dalam strategi, jadi koordinasinya lebih mudah. Lain halnya kalau kita nggak menggunakan strategi pemasaran, biasanya antar si individu itu nanti ada bentrok lah atau melakukan hal yang sama lah antar individunya, atau bisa jadi strateginya malah
yang diinginkan nggak dilakukan gitu, karena nggak adanya koordinasi gitu. Oleh karena itu, penting untuk memahami tentang strategi pemasaran. Yang ketiga adalah sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Jadi gini ya, ukuran pemasaran. Jadi kalau kita udah bikin hasil pemasarannya udah dibikin itu, nah ukurannya itu gimana sih cara alat ukurnya itu? Yaitu adalah jika dibandingkan dengan strategi yang telah kita buat terlebih dahulu. Apakah hasil akhirnya itu sama, strateginya berhasil atau enggak, atau lebih buruk gitu. Kan di strategi nanti kita diterapkan kira-kira nanti pengennya kayak gimana strateginya dan hasilnya gitu. Nah, jadi itu sebagai ukuran antara hasil dengan yang telah kita tuliskan strateginya sebelumnya. Itu. Yang keempat adalah dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran. Tentu saja kalau kita punya strategi pemasaran, nanti kita bisa menentukan keputusan apa yang tepat untuk sebuah pemasaran yang akan kita lakukan gitu. Sebagai dasar-dasarnya itu adalah strategi pemasaran yang telah kita buat. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan pemasaran. Karena kita udah bikin strateginya, misalnya kalau ke depannya pas ada terjadi perubahan-perubahan gitu, kita lebih gampang beradaptasi gitu. Jadi nggak terlalu kaget gitu intinya. Jadi adaptasinya lebih gampang karena sebelumnya kita sudah menyiapkan strateginya. Dan yang terakhir adalah membangun reputasi perusahaan gitu. Ini di hasil akhir strategi yang pemasaran yang bagus nanti termasuk ke perusahaannya juga reputasinya naik kayak gitu. Nah, kalau tadi kita belajar teori-teorinya dan fungsi dan tujuan, sekarang kita lihat contoh-contoh strategi pemasaran. Sebenarnya di sini contoh-contoh strategi pemasaran itu banyak. Kalian bisa berkreasi, juga bisa menyesuaikan. Juga strategi pemasaran itu disesuaikan lagi dengan produk atau jasa yang kalian buat. Itu. Jadi strategi pemasaran itu hanya sebagai alatnya. Intinya konsepnya kembali ke kalian masing-masing. Strategi pemasaran yang A itu nggak bisa diaplikasikan dalam strategi pemasaran produk yang B. Begitu pula dengan strategi pemasaran yang perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi membuat strategi pemasaran itu harus menyesuaikan lagi dengan produk kalian gitu. Jadi kalian nggak bisa ikut-ikutan dengan yang lain gitu. Jadi kalian karena ada kelebihan kekurangan disesuaikan dengan yang kalian miliki, termasuk dengan sumber dayanya juga. Kita lihat. Nah, ini cuma sebagai contoh-contoh saja dari strategi pemasaran ya. Bisa lebih banyak dari ini strategi pemasaran, apalagi sekarang sudah online ya. Jadi strategi pemasarannya itu lebih bervariatif gitu. Di sini juga saya yang online-nya nggak terlalu banyak menambahkan, tapi intinya seperti ini. Yang pertama adalah direct selling, itu mungkin kalian lebih tahu ya. Direct selling langsung jual langsung dari produsen ke konsumen, bisa juga dari door to door misalnya gitu. Kalau zaman dulu sih ini sebenarnya kalau zaman dulu misalnya masih berfungsi lah gitu. Misalkan kalau direct selling menggunakan sistem door to door kayak gitu ya. Yang kedua adalah POP, point of purchase. Ini misalkan disimpan di supermarket kayak gitu. Ada rak barang-barang kita sambil dijelasin, sambil didesain itu secara bagus. Yang ketiga adalah kemitraan. Nah, kalau ini kemitraan atau partnership ini juga lebih baik untuk menaikkan ini kerjasama antar perusahaan kan sistemnya misalnya. Jadi bisa saling melengkapi gitu, bisa saling membangun biar lebih baik lagi antar dua perusahaan itu menggunakan strategi kemitraan. Yang keempat adalah influencer atau key opinion leader. Kalau sekarang itu lagi rame nih strateginya pemasaran menggunakan influencer. Jadi endorse. Nah, kayak gitu. Ini mungkin yang sekarang lagi sering digunakan sama orang-orang. Yang kelima itu melibatkan karyawan. Ini bisa juga nanti kalau kalian ada karyawannya bisa bantu memasarkan dari produk kalian. Dan selanjutnya adalah menjaga pelanggan lama. Jadi kalau menjaga pelanggan lama intinya kita memberikan reward untuk pelanggan kita yang telah lama gitu, memberikan hadiah bagi konsumen yang loyal, yang setia di menggunakan produk kita seperti itu.
Selanjutnya adalah email marketing. Email marketing juga sebenarnya bisa berguna untuk produk-produk tertentu gitu, tapi ini juga bagus juga. Biasanya kalau kita buka situs nanti kita diminta berlangganan, misalkan subscribe gitu ya ke emailnya. Biasanya kalau ada produk-produk baru kita juga dapat email dari perusahaan itu masuknya dari email marketing gitu. Kalau kita login misalnya untuk apa, kamu bersedia nggak menerima newsletter kayak gitu, itu juga masuknya email marketing. Selanjutnya adalah sosmed marketing. Kalau sosial media marketing itu ya lebih kompleks ya, di sosial media, di berbagai platform sosial media kita bisa menggunakan teknik marketing di sosial media itu untuk marketing secara online. Yang selanjutnya adalah konten marketing. Jadi kalau konten marketing itu kita pertama bikin konten-konten dulu yang sekiranya itu bagus gitu. Ini kalau konten marketing ini sering kita lihat biasanya di Instagram misalnya, di sebuah konten bikin konten dulu cerita gitu. Dari cerita yang menarik itu biasanya di slide keduanya ada tulisan. Yang paling sering konten marketing misalnya kayak berat badan itu. Ada cerita dulu apa gitu, di akhir pengen berat badan yang ideal hubungi bla 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 gitu. Itu masuknya ke konten marketing. Pertama bikin dulu kontennya, selanjutnya ada iklan di konten tersebut. Yang keempat adalah search engine marketing. Ini hampir sama dengan SEO ya. Kalau SEO itu lebih ke optimasi gitu ya, lebih ke apa ya, sebenarnya SEO itu mungkin bagian dari search engine marketing gitu ya. Jadi marketingnya di Google, misalnya ada iklan berbayar Google Ads kayak gitu, Google AdSense. Atau yang SEO itu biasanya SEO itu untuk mengarahkan atau iklan ke ya medianya gitu. Selain itu juga sebenarnya masih banyak sih, kalau sekarang masih banyak variasi-variasi dari strategi pemasaran, tapi mungkin ya kamu nanti bisa disesuaikan juga dengan produk kamu. Kamu nggak usah lihat yang di sini, nanti kamu silahkan sesuaikan lagi. Di sini saya hanya memberikan beberapa gambaran saja dari contoh strategi pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran kira-kira seperti itu. Yang penting kalian nanti tahu produknya dulu. Produknya seperti apa, nanti silakan buatlah strategi pemasarannya secara detail. Yang kelima adalah analisis SWOT. Nah, sekarang kita akan belajar tentang SWOT. Mungkin untuk anak yang udah semester 7 mungkin udah belajar tentang SWOT sebelumnya, tapi di sini saya ulangi lagi aja. Analisis SWOT yaitu strengths atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang dan threat atau ancaman. Jadi disingkat jadi SWOT. SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Jadi salah satu metode perencanaan strategi gitu. Salah satu metodenya itu menggunakan SWOT yang digunakan untuk mengevaluasi. Jadi kita punya kekuatannya di mana sih di produk kita itu, kelemahan produk kita misalnya apa, peluangnya itu ada di mana, dan ancaman kayak gitu. Intinya, analisis SWOT adalah analisis yang penting dilakukan pada perusahaan untuk menentukan penyusunan strategi penjualan produk maupun ide bisnis baru. Nah, ini berarti di bisnis plan juga penting SWOT itu kayak gitu. Lalu apa sih manfaat analisis SWOT? Kenapa sih kita harus bikin analisis SWOT gitu ya? Manfaatnya itu yang pertama bagi perusahaan sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Bagaimana sebuah perusahaan menjalankan strategi misi untuk mencapai tujuan perusahaan? Tetap bagi perusahaan itu ya harus ada tuh. Jadi menjalankan strategi misi, jadi menggunakan SWOT untuk mencapai sebuah visi kayak gitu. Sedangkan bagi stakeholder misalnya bagi pemegang saham kayak gitu ya, atau bagi investor adalah mengetahui kondisi faktor internal dan internal dari perusahaan. Jadi kita tahu tuh perusahaan yang kita investasikan dana kita ke perusahaan tersebut itu gimana kondisinya. Kita harus tahu kondisi yang bagus, yang jelek harus kita ketahui supaya kita bisa merencanakan strategi yang tepat untuk perusahaan itu.
Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan oleh perusahaan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, perusahaan tidak dapat mengetahui potensi pasar, minat, dan peluang pasar yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, dengan analisis SWOT, perusahaan akan mengetahui tingginya tingkat persaingan pasar pada produk atau jasa yang ditawarkan. Mungkin ini cukup jelas ya. Jadi kita itu intinya SWOT itu sangat penting bagi perusahaan supaya ya bisa tahu potensinya di mana, minat dan peluang pasar. Penting banget kita mengetahui dan menganalisis SWOT dari produk kita gitu untuk perusahaan tadi. Jadi gitu. Dan jadi kita juga bisa tahu persaingannya itu kayak gimana sih gitu. Selanjutnya adalah tujuan analisis SWOT. Jadi intinya adalah tujuannya adalah menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam sebuah perusahaan gitu. Dengan mengetahui 4 aspek tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Tetap ya, kita itu sebaik-baiknya, seburuk-buruknya juga harus tahu tentang kondisi yang ada di perusahaan kita gitu. Jadi kalau tahu nanti kita bisa meminimalisir kelemahan kita, diminimalisir gitu. Potensi kita bisa dinaikkan dengan mengetahuinya tentu saja. Penilaian SWOT bukanlah alat analisis yang mampu memberikan jalan keluar yang tepat bagi semua masalah yang ada di perusahaan. Namun, analisis SWOT adalah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihidupi oleh perusahaan. Jadi bukan jalan keluar ya sebenarnya analisis, karena hasilnya itu ya masih berupa poin-poin yang tidak memberikan cara teknis secara khusus untuk menyelesaikan masalah di perusahaan tersebut. Namun ini bisa digambarkan sebagai gambaran utama kita untuk mengetahui gitu apa yang sedang terjadi oleh perusahaan sehingga kita bisa menetapkan strategi. Selanjutnya, nah ini mungkin ya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang dapat digunakan dalam membantu membuat analisis SWOT. Jadi kayak gini. Tentu saja kan kalau analisis SWOT itu terdiri dari strengths, weakness, opportunity, and threat. Kalian juga udah tau lah secara garis besar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Namun biasanya kadang kita ada stuck juga pas mengerjakan analisis SWOT. Bingung apalagi nih yang harus ada gitu, apakah ada yang kurang atau belum gitu ya. Analisis SWOT itu semakin banyak, semakin detail, semakin bagus. Berarti kita tahu positif negatifnya yang terjadi di perusahaan kita gitu. Maka dari itu, sini saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan. Kalau misalkan kalian udah kepentok nih, bingung apalagi nih, kira-kira apalagi ya yang masalah strengths-nya, misalkan apalagi ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menjawab. Nanti jawabannya bisa kalian masukkan ke dalam analisisnya. Misalkan, yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan atau strength adalah poin internal dan positif dari perusahaan Anda. Ini kekuatan itu jadi internal ya, secara internal, analisis lingkungan internal perusahaan dan sesuatu hal yang positif yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Contoh, pertanyaan yang harus Anda jawab dalam menetapkan kekuatan. Ini misalkan kalau kalian udah kepentok, kalian bisa menggunakan pertanyaan ini untuk menetapkan kekuatan dari perusahaan Anda. Yang pertama, proses bisnis apa yang berhasil gitu. Oh, misalkan saya bisnisnya itu di proses bisnisnya adalah jual ayam goreng nih. Ayam gorengnya ternyata soalnya enak nih. Ayam gorengnya itu menggunakan bumbu yang belum ada sebelumnya dan menggunakan ayam yang masih muda. Itu bisa menjadikan kekuatan kalian. Strength. Yang kedua, aset apa yang Anda miliki di tim Anda? Misalnya di saya itu SDM-nya itu koki-kokinya handal, koki-kokinya udah sertifikasi internasional, udah gitu pelayanannya juga bagus gitu. Pelayanannya juga menggunakan pelayanan yang ramah gitu, dan reputasinya juga bagus gitu. Itu salah satunya, nanti bisa kalian masukkan ke kekuatan atau strength.
aset fisik apa yang Anda miliki, seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk. Ayam goreng saya itu sudah didaftarkan mereknya, misalkan. Udah gitu, dan kita menggunakan ayam dengan teknologi yang hot pressure misalkan gitu, sehingga hasilnya bagus gitu. Dan kita itu misalkan modalnya itu berasal dari modal sendiri gitu, dan kita memiliki modal yang besar untuk bisa lebih berkembang lagi. Lalu yang terakhir, apa keunggulan kompetitif Anda yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Nah, ini misalkan ya tadi keunggulannya, ayam goreng kita itu merupakan satu-satunya ayam goreng yang menggunakan metode masak misalkan di apa kayak gitu. Terus menggunakan rasa yang otentik, bumbunya belum pernah dibikin sebelumnya kayak gitu. Untuk weakness misalkan, kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda. Ini adalah hal-hal yang Anda mungkin perlu tingkatkan agar menjadi lebih kompetitif. Contoh pertanyaan yang harus Anda jawab dalam menetapkan kelemahan. Adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif misalkan? Ternyata misalkan ayam goreng saya ini cepet basi, nggak awet berminggu-minggu misalnya. Begitu masak paling enak itu harus langsung dimakan, kalau dibiarin sama 2 jam aja jadi kurang enak misalkan. Proses bisnis apa yang perlu diperbaiki, misalnya kelemahannya karena kita menggunakan teknologi terbaru, itu listriknya jadi lebih mahal gitu. Jadi gimana kita harus tahu caranya buat memperbaikinya gitu ya. Terus apakah ada aset berwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan, misalkan karena sekarang kita itu masih awal, jadi misalkan kita tempatnya masih di ruko gitu, kita belum dapat tempat baru yang lebih bagus buat jualan gitu. Terakhir, apakah ada celah di tim Anda, misalkan ternyata si kasirnya itu suka salah gitu, salah ngitung gitu. Itu kan misalnya celah, yaitu berarti weakness dari perusahaan Anda misalnya. Dan yang terakhir, apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? Jabatan, misalkan kalau kita sebagai owner itu, di sini owner bekerja juga sebagai koki misalkan. Weaknessnya berarti kan kamu bagusnya itu punya koki tersendiri gitu, yang kamu sebagai owner hanya fokus di manajerial gitu, biar perusahaannya cepat sukses, jangan semuanya sama kamu gitu. Misalnya kayak gitu contoh-contohnya. Selanjutnya adalah peluang atau opportunities. Peluang adalah faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis Anda. Kalau peluang itu adalah faktor eksternal. Jadi hal-hal di luar yang bikin bisnis Anda bisa semakin maju. Contoh-contoh pertanyaan yang bisa kamu gunakan adalah yang pertama, apakah market bisnis Anda berkembang dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? Misalkan untuk ayam goreng gitu. Saat ini kecenderungannya itu orang-orang lebih suka ayam goreng gitu. Dan ayam goreng itu lebih banyak variasinya misalkan gitu. Orang-orang lebih suka makanan misalkan yang yang crispy gitu, yang renyah-renyah misalkan, trennya itu. Selanjutnya, adakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Misalkan sekarang itu sering ada pameran ayam goreng se-Indonesia misalkan kayak gitu. Jadi itu kan sebuah peluang ya bagi ayam goreng perusahaan Anda supaya bisa lebih maju lagi. Yang ketiga, apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif? Misalkan perubahan aturan biar orang-orang suka ayam goreng. Misalkan gini, saat ini pemerintah membatasi impor sapi sehingga sapi di Indonesia lebih langka dan memperbanyak produksi ayam supaya misalkan masyarakat
lebih banyak makan ayam misalkan. Jadi itu prospek buat kamu supaya kamu bikin ayam goreng karena dari anjuran orang-orang sudah disuruh makan ayam misalkan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Misalkan kayak gitu. Nah, misalkan kalau berkembang terus, orang-orang tuh butuh produk Anda nggak? Misalkan orang-orang sekarang lebih butuh ayam goreng karena ayam goreng itu dipercaya memiliki kandungan vitamin lebih banyak dibandingkan dengan ikan dengan harga yang lebih murah, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa masuk ke dalam peluang atau opportunities. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Contoh pertanyaannya, misalkan, apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Misalkan, di pasar ayam goreng kamu ada nggak pesaing potensial? Misalkan, oh sekarang pemerintah bikin juga tuh merek ayam goreng dengan modal yang lebih besar gitu. Wah itu agak repot tuh nanti gitu. Jadi ancamannya itu pemerintah bikin merek dagang ayam goreng I Love RI misalkan kayak gitu. Yang kedua adalah apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Misalkan kalau kayak gini contohnya ancaman harga bahan baku yang tambah lama tambah mahal. Harga bahan baku untuk bumbu-bumbu misalkan yang tambah lama tambah mahal. Karena ayam yang kamu buat itu pakai bumbunya yang banyak, nggak rasanya enak misalkan gitu. Nah sedangkan harga bahan baku bumbunya tambah lama tambah mahal kayak gitu. Yang ketiga, bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis? Dan yang ketiga, misalkan ancamannya adalah makanan instan misalkan yang instan yang dalam bentuknya sintetis atau yang bentuknya sintetis misalkan yang ayam goreng dari tepung terigu misalkan, tapi rasa ayam goreng itu kan jadi ancaman buat kamu ayam goreng yang sebenarnya itu sedangkan ayam goreng yang dimanipulasi dari bikin tepung terigu yang dibentuk dan rasanya sama dengan ayam goreng yang harganya lebih murah misalkan. Yang selanjutnya, apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda? Nah ini kamu juga harus tahu misalkan trendnya itu kecenderungan masyarakat sekarang itu adalah lebih senang beli online daripada langsung ke restoran. Nah sedangkan ayam goreng kamu itu adanya cuma di restoran aja, nggak ada ayam gorengnya dijual secara online gitu. Nah ini juga berarti masuk ke dalam sebuah treat untuk kamu. Yang terakhir adalah adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Misalkan tren pasarnya saat ini mulai tren itu menggunakan makanan yang dibuat dari bahan vegan, misalnya jadi vegetarian gitu. Itu bisa jadi ancaman untuk ayam goreng kamu yang dari daging-dagingan kayak gitu. Ini merupakan referensi pertanyaan-pertanyaan kalau kamu nanti udah bingung menyiapkan pertanyaan referensi pertanyaan yang bisa kamu jawab dalam menganalisis dari perusahaan kamu. Ini adalah referensi poin-poinnya. Kalau kamu nanti udah mentok misalkan bingung, kamu bisa lihat di sini. Adakah poin-poin dari pertanyaan ini yang belum kamu jawab sehingga kamu masih bingung? Kalau belum jawab silahkan dijawab dan dituliskan ke dalam SWOT-nya. Apakah itu masuk ancaman atau masuk opportunities gitu ya. Kayak gitu. Selanjutnya, nah kalau pertama kita sudah membuat analisisnya itu, selanjutnya kita mengkombinasikan antara analisis yang udah kita buat, misalkan dari SWOT itu dikombinasikan, misalkan S dengan O gitu, S dengan T kayak gitu, kombinasikan supaya dapatlah strategi barunya gitu. Jadi kalau yang pertama itu baru analisis doang, analisis. Cara menentukan strateginya adalah mengkombinasikan dari analisis dini. Misalnya ini nih, dalam strategi kombinasi SWOT, Anda dapat memfokuskan diri pada satu kombinasi dari 2 poin dari SWOT untuk menentukan langkah strategis bisnis Anda.
Kombinasi fokus tersebut antara lain misalkan kita itu mau fokus pada kekuatan dan peluang, berarti kita itu menganalisis hasil dari strengths dan memaksimalkan dari opportunity sehingga kita punya strategi baru. Fokus pada kekuatan dan peluang ini untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Itu kalau S dengan O. Kalau W dengan T itu berarti fokus pada kelemahan dan ancaman. Jadi kita tahu kelemahan kita apa, kita tahu ancaman kita apa, kita akan menciptakan strategi untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman kita. Itu. Yang ketiga adalah fokus pada kekuatan dan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal gitu. Kekuatannya kita apa tuh gitu? Kekuatan internal kita untuk mengurangi ancaman eksternal gitu, meminimalisir ancaman eksternal gitu. Yang terakhir adalah fokus pada kelemahan dan peluang. Jadi dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal gitu. Kadang jadi ada sebuah berkah di balik sebuah kekurangan gitu. Yang penting kita tahu apa kekurangan diri kita bisa menciptakan strateginya gitu. Oke, yang kalau tadi secara teknik, secara teorinya, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan di sini saya akan memberikan contoh analisis SWOT untuk sebuah produk tas, misalkan tas yang bisa digunakan sebagai laptopper. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Eksternal internal perusahaan itu kayak yang tadi udah dijelaskan. Strengths dan weakness itu adalah internal, sedangkan opportunity and threat itu eksternal kayak gitu. Nah, kita mulai di eksternal dulu aja ya, secara garis besar seperti ini. Misalkan kita itu tadi udah bikin analisisnya untuk sebuah produk tas yang bisa digunakan sebagai alas laptop gitu. Opportunity, peluangnya adalah meningkatnya pengguna laptop di Indonesia. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat akan bahaya memangku laptop. Yang ketiga, belum ada tas yang secara khusus dapat digunakan sebagai alas laptop. Keempat, gaya hidup remaja Indonesia yang konsumtif dan up to date. Dan yang kelima adalah meningkatnya pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Ini itu mungkin hampir sama aja. Pokoknya nanti awal-awal kalian analisis dulu. Kalau ini yang eksternal ya, berarti O dan T gitu. Kalau internal adalah S dan W gitu. Di sini saya menjelaskan dulu yang eksternal dulu. O dan T-nya, threat-nya ini misalnya ancamannya itu pembajakan, kenaikan harga bahan baku, perkembangan teknologi komputer laptop, tekanan dari produsen besar dengan strategi cost leadership gitu ya. Jadi strategi cost leadership itu jadi dia main harga murah-murahan gitu. Lebih murah. Nah, biasanya itu berlaku untuk perusahaan yang sudah punya modal besar sehingga biaya produksinya bisa lebih murah, tapi dengan minimal order misalnya berapa puluh ribu gitu. Jadi dia menggunakan strategi cost leadership. Dan yang terakhir adalah perubahan tren fashion tas dunia. Ini untuk analisis eksternal, nanti kan bikin dulu kayak gini. Terus analisis internal, misalnya internal itu strengths and weakness gitu. Kekuatannya, produk tas inovatif, misalnya desain sesuai dengan segmen anak muda, harga yang bersaing, pelayanan yang memuaskan, SDM yang tangguh. Ini berarti masuk ke internal kita, kekuatan keunggulan perusahaan kita apa. Dan weaknessnya adalah pengembangan produk yang masih berjalan, manajerial timeline produksi, keterbatasan anggaran produksi, pengembangan branding, dan yang terakhir adalah kontrol yang lemah terhadap kualitas barang. Misalnya kayak gini. Ini untuk analisis internal. Nah, kalau udah, selanjutnya adalah kita membuat matriks SWOT berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya untuk menetapkan strategi yang akan diambil kayak gitu. Nah, ini kalian bikin matriksnya dulu. Internal faktor itu di sebelah atas kanan, atas tengah, atas kanan gitu. Eksternal faktor di sebelah kiri atas dan kiri bawah gitu. Jadi yang kalian ditulis lagi yang tadi ya, faktor internalnya apa, strength and weakness-nya, tulis produk inovatif, desain sesuai, bla 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 bla, ditulis. Ini misalkan ditulis dulu internal faktornya apa. Lalu kalian juga buat eksternal faktor, tulis juga seperti apa.
Nah, udah gitu baru nanti kalian ditulis, ini kan pakai kode tuh S1, S2, S3, S4, S5. Ini di sini rata-rata 5 tuh ya. Nah, baru kalian dikalikan misalnya S1 dikali O1. Nanti hasilnya strateginya kayak gimana sih gitu. Misalnya produk dan inovatif dan meningkatnya pengguna laptop. Jadi strateginya itu kita akan melakukan promosi di event-event pameran laptop gitu. Karena meningkatnya pengguna laptop, jadi nanti kan banyak event-event laptop. Dan produk kita produk baru nih. Berarti kita ya promosi aja di acara ini kayak gitu. Bisa dikalikan misalkan S4 pelayanan yang memuaskan dengan ini opportunitiesnya adalah belum ada tas yang secara khusus dapat digunakan sebagai alas laptop. S4 dikombinasikan dengan O3 hasilnya ini fast respon dalam menanggapi berbagai pertanyaan gitu. Karena ini masuknya ke pelayanan gitu. Jadi nanti orang-orang bakal penasaran, kalian harus menciptakan respon yang cepat gitu untuk menjawab setiap pertanyaan gitu. Ini untuk SO strategis. Selanjutnya misalkan kita ke weakness dengan threat. Weaknessnya apa, threatnya apa. Misalkan weaknessnya itu adalah ini pengembangan produk. Kita pengembangan produknya kurang bagus nih, agak lama berkembangnya gitu. W1 dikali dengan ini aja, misalkan T2, pengembangan produknya agak lama, juga kenaikan harga bahan bakunya. Bahan bakunya cepat naik tuh. Jadi strateginya adalah menciptakan produk yang berkualitas gitu. Jadi produk yang berkualitas itu meskipun berkembangnya agak lama gitu dan harga bahan bakunya naik, tapi kita harus hasilnya harus bagus nih. Jadi harus benar-benar berkualitas biar orang-orang bisa beli dengan harga lebih mahal juga mau gitu. Selanjutnya adalah misalkan yang ini, weakness, anggaran produksi dan promosi. Anggarannya yang terbatas misalkan dikali dengan tekanan strategi cost leadership pesaing gitu. Ini kita anggaran produksinya itu untuk promosinya terbatas. Di sini masalah dari luar, ada pesaingnya yang dengan harga menekan harga dari murah banget. Kita harus bikin strategi itu untuk mengatasinya. Strateginya adalah misalkan menjalin komunikasi yang baik dengan produsen dan pesaing. Ini juga strategi yang penting gitu. Kita itu kalau udah tahu strateginya itu dia itu murah-murahan, ya kita bikin komunikasi yang baik aja sama pesaing kita gitu. Jadi biar kita itu nggak berhadapan langsung head to head sama dia, tapi kita memanfaatkan kelemahan dari strategi cost leadership itu gitu. Kita bisa mengambil dari sana gitu. Dan komunikasi yang baik dengan produsen. Nah, karena kita anggarannya ini terbatas gitu ya. Jadi ya kita dengan produsen juga harus baik lah gitu, supaya bisa memaksimalkan yang ada kayak gitu. Ini adalah contoh dari penerapan strategi tadi yang penerapan strategi kombinasi SWOT gitu. Nah, ini adalah contoh penerapan strategi dari kombinasi SWOT. Nanti kalian silahkan dibuat kalau kalian udah mengetahui strengths, weakness, opportunities, and threat dari sebuah perusahaan, dari produk Anda dan perusahaan Anda itu misalkan, kalian bikinlah strateginya untuk menciptakannya. Kolaborasiin tuh kayak gitu, kira-kira kayak gini. Oke, untuk SWOT kira-kira sampai sini. Sekarang kita masuk ke latihan aja. Nah, latihannya itu berdasarkan perusahaan yang sebelumnya telah kalian buat. Kalian kan sebelumnya udah ada tugas-tugas tuh tentang perusahaan, profilnya, terus juga sama STP-nya. Yang buatlah yang satu, tugas yang pertama, strategi pemasaran untuk produk atau jasa perusahaan Anda beserta penjelasannya. Strategi pemasaran tadi kan sudah jelas contoh-contohnya. Kalian buat strategi pemasaran yang cocok dengan perusahaan Anda, dengan produk Anda juga, dan jelaskan secara detail kayak gimana gitu. Jangan cuma poin-poinnya aja, jelaskan juga. Yang kedua adalah kalian melakukan identifikasi lingkungan eksternal dan internal. Tadi kan SWOT-nya diidentifikasi, internal itu kan berarti S dan W. Internalnya apa aja, O dan T itu eksternal, apa aja udah diidentifikasi. Buatlah matriks SWOT-nya, buatlah strategi dari SWOT-nya tadi. Bisa kombinasikannya dari apa dan apanya, kayak contoh yang tadi aja, kira-kira seperti itu. Tugas diketik dan di-save PDF serta dikumpulkan hari Sabtu pukul 17.00 melalui link Google Drive yang telah dibuat oleh KM. Jangan lupa format penamaan tugasnya. Format penamaan tugasnya ya, yang pertama itu NIM dulu. NIM baru nama baru kelas. Masih ada teman-teman kalian yang mencantumkan nama NIM kelas salah. Jangan lupa NIM, nama, dan kelas. Pengumpulan seperti biasa aja, filenya PDF biar nanti saya gampang
mengaksesnya. Bukan hari Sabtu jam 5 sore. Oke, kira-kira kayak gitu. Untuk pertemuan sekarang kira-kira cukupkan sampai di sana. Kalau ada yang pertanyaan silahkan langsung ke WhatsApp aja, langsung tanyakan. Nanti kita ada diskusi di WhatsApp saja langsung. Atau mengenai tugasnya juga silahkan tanyakan di WhatsApp. Oke, untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Pertemuan minggu depan kita masuk ke aspek produksi. Paling kayak gitu aja untuk sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.